Nah, jadi kalau kita lihat secara sejarah yang ada kaitan dengan PKI di Indonesia itu malah misalkan Muso Al-Munawar itu Habib Ba'alawi, ada DN Aidit, ada pula Sofyan Barakbah dan Fahrur Barakbah di Kalimantan. Nah, itu mereka adalah tokoh-tokoh historis faktual sejarah dari kalangan Ba'alawi yang menjadi gembong PKI di Nusantara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu mengenai masalah kenapa PWILS ini dijuluki Neo PKI. Wah, ini kenapa teman-teman ya? Ada apa ini? Padahal yang suka teriak-teriak di mimbar, di jalan-jalan, PWILS Neo PKI, hancurkan. Malah leluhurnya ini menjadi gembong PKI teman-teman. Ya Allah, astagfirullah. Ini apa teman-teman ya? Jadi PKI teriak PKI, astagfirullah. Nah inilah ya senjata sejak dari dulu orang-orang Belanda ini teman-teman. Ya karena Habib ini kan didatangkan sebagian ya, didatangkan dari Belanda. Nah maka dari itu kita berhati-hati teman-teman. Jadi masih ada bibit-bibit kebencian gitu teman-teman. Orang kita itu mencintai NKRI. Jangan sampai leluhur kita itu diklaim oleh orang-orang seperti yang mengaku Habib, yang mengaku sebagai cucu Nabi, ya, seperti membelokkan sejarah, seperti mengklaim bahwasanya kuburan itu adalah dari golongannya, mengklaim bahwasanya seperti pahlawan-pahlawan itu diba'alawikan. Belum itu lagi teman-teman, yaitu lambang Garuda, bendera merah putih, itu semua diklaim dari golongan mereka. Nah ini PWILS itu dibentuk untuk meluruskan yaitu klaim-klaim palsu dari golongan Habib Ba'alawi. Nah ini kok malah dituduh sebagai Neo PKI. Lalu kemudian seperti ini teman-teman provokasinya, siapa yang membenci Habib Rizik PKI? Nah gimana ini ya? Siapa yang tidak mempercayai Habib cucu Nabi PKI? Nah seperti itu. Ini adalah adu domba teman-teman ya. Jadi warga itu diadu domba bahwasanya oh ternyata PWILS ini PKI. Nah ini ada pembicaraan mengenai PWILS ini diserang, di framing PKI yaitu oleh Gus Fadil ya teman-teman. Coba mari kita simak videonya. Beli memecah belah umat. Nah, ini kan ada pelebelan baru Gus yang kemarin. Betul. Menghentikan pengajian ini sebenarnya apa sebenarnya? PWI kok dikuyo-kuyo terus gitu loh. Baik, jadi yang tadi saya juga jelaskan kan latar belakang PWI itu mendukung kajian ilmiah untuk pelurusan sejarah dan meneruskan perjuangan Wali Songo. Jadi tidak ada kaitannya dengan PKI. Nah, justru dalam sejarah yang punya ada kaitan dengan PKI malah kalangan Habib Ba'alawi Wassalaman. Jadi kami melihat di sini ada framing siasat maling teriak maling, memutarbalikkan fakta. Nah, jadi kalau kita lihat secara sejarah yang ada kaitan dengan PKI di Indonesia itu malah misalkan Muso Al-Munawar itu Habib Ba'alawi, ada DN Aidit, ada pula Sofyan Barakbah dan Fahrur Barakbah di Kalimantan. Nah, itu mereka adalah tokoh-tokoh historis faktual sejarah dari kalangan Ba'alawi yang menjadi gembong PKI di Nusantara ini. Nah, bahkan ketika di tahun 1965 mereka gagal, nyatanya kalangan mereka ya, itu di tahun 1967 berhasil mendirikan satu-satunya negara komunis di Timur Tengah, yakni Yaman Selatan. Hingga sampai dengan tahun 1990, tapi partainya pun masih ada sampai dengan sekarang dan dipimpinnya pun oleh kalangan Habib Abdurrahman Assegaf. Partai komunis ini Partai Komunis Sosialis yang Yaman ini. Nah, jadi kan nih karena mereka biasa memutarbalikkan fakta, mereka menyatakan seakan-akan PWI ini PKI diakibatkan dalam pandangan mereka mau membubarkan acara pengajian. Nah, ini perlu kita sampaikan. Acara di tanggal 23 di Pemalang itu yang PWI tolak bukan acara pengajiannya, bukan acara haulnya, bukan acara keagamaan. Jadi karena kami bukan PKI yang menolak itu. Yang kami tolak adalah ceramah dan kehadirannya Habib Rizik Syihab. Bukan karena semata-mata karena beliau Habib kita tolak, tapi kebiasaan pola rekam jejak historisnya ini perlu diwaspadai bersama bagi umat karena biasa ceramah dengan ujaran kebencian, provokasi, radikal, dan juga bisa menyebabkan disintegrasi bangsa. Nah, jadi nggak jauh-jauh sebelum yang kemarin tanggal 23 Juli saja, di bulan Ramadan dia sudah ceramah yang sifatnya ujaran kebencian, Mas Awe. Juga caci maki monyet, dan di situ juga mengatakan asah golok, asah curit, siapkan senjata. Ngajak perang ya. Ngajak perang. Jadi bukan soal pengajiannya. Bukan soal tapi pengajian. si Rizik Syihab yang ditolak. Si Rizik Syihab, dan juga bukan karena Rizik Syihabnya tuh sebagai Habib kita benci, bukan, tapi karena dia punya rekam jejak record
yang negatif yang bisa memecah belah anak bangsa dan mengajak perang. Dan ada jejak digitalnya? Ada bukti rekam jejak digitalnya. Sehingga masyarakat Pemalang, sebagian besar masyarakat Pemalang khususnya ada yang PWILS ini ya? Khususnya yang anggota PWLS menolak karena ini kalau sampai dengan ceramah di Pemalang itu bisa memprovokasi warga masyarakat untuk menyebabkan ujaran kebencian. Apalagi kan sudah biasalah beliau seperti itu. Nah, sebenarnya juga sudah ada perjanjian dengan pihak yang menolak dengan pihak pengamanan setempat. Di Pemalang itu di Pemalang yang kami dapat kabar itu sudah ada kesepakatan tidak naik panggung. Nah, tapi perjanjian tersebut rizik siapnya tidak naik panggung dan tidak juga ceramah, tapi ternyata tetap ceramah dan tetap naik panggung sehingga memancinglah emosi. Nah, dan PWI sendiri ketika terjadi di sana itu bukan bagian yang menyerang, jadi bukan PKI dan juga tidak menyiapkan senjata tajam. Dan justru sebaliknya. Jadi PWI itu hanya sifatnya berupaya menyampaikan aspirasinya dengan aksi damai, hanya membawa perlengkapan bela diri itu hanya tongkat saja dengan tangan kosong. Dan sifatnya melakukan demo-demo yang sifatnya penolakan. Dan ketika ada perjanjian ternyata dilanggar. Nah, ketika ada masa-masa sifatnya sedang negosiasi, dari masa FPI ada yang melempari batu. Menyerang duluan dengan melempari batu dari kejauhan. Dan terbukti korban fisik yang terjadi itu ada dari pihak PWI terkena bacokan. Nah, jadi artinya di sini bukan PWI lah yang PKI, bukan PWI lah yang zalim dengan senjata tajam, bukan PWI lah yang sifatnya mau menolak pengajian, bukan, tapi menolak ceramahnya daripada Habib Rizik Syihab yang biasa radikal. Nah, sehingga terbukti dengan korban yang berjatuhan tuh korban bacokan, itu artinya dari pihak FPI itu yang membawa sajam. Nah, sajam juga. Kalau seandainya waktu itu yang naik panggung itu bukan si Rizik Syihab, atau mungkin ustadz lokal walaupun dia muhibin, gimana kira-kira? Bagi kami tidak ada masalah selama tidak ada rekam jejak recordnya yang negatif kepada publik, yang tidak mengajarkan ujaran kebencian, yang tidak mengajarkan hal-hal yang khurafat. Karena kan kita juga Habib Balawi ini selain ada yang jalur mengajarkan radikalisme di Nusantara yang sifatnya juga mengajak kebencian, tapi juga ada yang sifatnya juga mengajarkan kesatan-kesatan khurafat yang halu-halu. Misalkan mengajarkan Rasulullah saja kan kita tahu Mirajnya Isra Mi'raj 27 Rajab. Ini mereka mengklaim leluhur mereka Fakih Muqaddam Mirajnya 70 kali per hari. Ada juga yang mereka ketika pertanyaan man robuka harusnya dijawab Allah, malah Habib Abdul Al-Haddad. Man nabiyuka harusnya Nabi Muhammad SAW, dijawabnya malah Habib Abdul Al-Haddad. Begitu ya, sama seperti itu ya. Nah, kami intinya sebagai pihak masyarakat, PWI kan juga membantu masyarakat. Kalau ada ceramah-ceramah yang tidak mendidik, yang bisa menyesatkan, yang bisa memecah belah disintegrasi bangsa, kita punya hak untuk mengungkapkan aspirasi kita untuk menolak hal seperti itu. Dan PWI siap mendukung masyarakat untuk menolak hal tersebut. Tetap yang fokusnya itu PWLS, kan kebetulan jenengan juga pengurus ya. Betul. Itu biangnya si Rizik Syihab itu pokoknya ditolak aja, titik ya. Betul. Bukan masalah mau membuarkan pengajian. Bukan. Apalagi terus ditambah-tambahi dicap atau dimerki, dilabeli PKI itu ya. Iya, betul. Dan juga bukan pula kami pemecah belah bangsa, justru mereka lah. Justru bagi pandangan kami, PWI ini justru membela anak bangsa, marwah anak bangsa, dan juga kita bela negara. Karena faktanya dan PWI siap mendukung masyarakat untuk menolak hal tersebut. Tetap yang fokusnya itu PWLS, kan kebetulan jenengan juga pengurus ya. Betul. Itu biangnya si Rizik Syihab itu pokoknya ditolak aja, titik ya. Betul. Bukan masalah mau membuarkan pengajian. Bukan. Apalagi terus ditambah-tambahi dicap atau dimerki, dilabeli PKI itu ya. Iya, betul. Dan juga bukan pula kami pemecah belah bangsa, justru mereka lah. Justru bagi pandangan kami, PWI ini justru membela anak bangsa, marwah anak bangsa, dan juga kita bela negara. Karena faktanya dari pihak Pak Rizik Syihab ini yang biasa ceramah-ceramah radikal, disintegrasi bangsa, mencaci maki para pemimpin dan lain sebagainya, yang harusnya untuk demokrasi ini cukup mengkritik. Kita sudah punya wakil rakyat, kita sudah punya MPR, DPR, sudah ada media. Tidak perlu dengan cara caci maki, tidak perlu dengan cara ujaran kebencian, tidak perlu dengan cara memprovokasi masyarakat untuk benci kepada pemerintah yang nantinya itu akan malah merugikan bangsa kita sendiri. Kalau pemimpin kita dicaci maki, bangsa lain akan melihatnya wah ini nggak punya wibawa, jadi gampang sekali ditekannya. Jadi kita justru membela marwah anak bangsa. Dan karena dari kejadian Pemalang tersebut, karena dianggap bahwasanya PWI yang mau menggagalkan
pengajian mereka, padahal sudah kami sampaikan bukan acara pengajiannya, tapi berisiknya. Kemudian mereka Rizik Syihab lah gitu. Rizik Syihabnya yang ada sifatnya menyalahi perjanjian yang awal yang sudah ada. Atau mungkin tuh sudah jadi titik kritis Balawi hari ini, Gus ya. Betul. Banyaknya PW di mana-mana didirikan. Apalagi sebelum itu kan itu pelantikan PWLS se-Jabodetabek ya. Ya. Apa ini merupakan kepanikan yang sudah di ujung tanduk para klien Balawi ya? Sepertinya begitu, karena Habib Balawi ini kan FPI dan lainnya kan markas pusatnya kan di sekitaran Jabodetabek. Ya, okay, ada yang di Bogor, ada yang di Jakarta. Terus terkait yang di BBM gimana itu? Ya, yang jadi di BBM. Jadi karena tanggal 23 di Pemalang tersebut ibaratnya gagal ya mereka ya. Mereka gagal, ya artinya terjadi benturan. Ya. Mereka kemudian merencanakan tanda kutip menyerang lagi acara PWI. Di mana tuh? Di Depok. Nah, PWI kan yang di Banyumas gimana tuh? Yang di Banyumas nggak jadi ada acara. Oh, Rizik dikabarkan kabur itu ya? Ya. Oke. Ya, artinya pada dasarnya juga perlu kami sampaikan juga penolakan ceramah ini mereka dulu juga yang mulai lebih awal. Mereka yang biasa kayak Imad datang atau saya juga datang itu biasa melakukan boikot. Oh ya, di Malang kemarin ya? Ya di mana kalau jenengan sendiri? Kalau saya waktu itu juga di Kerawang, di Bekasi. Oh, ada insiden itu ya? Ada insiden juga ya. Dan di Kerawang pun juga ketika ada acara orang lain kita hanya diundang, tapi sampai ada acara persekusi di Agustus 2024 sampai dipukul tuh ya? Ya, yang banser dan lain-lain ya. Okay. Artinya sudah biasa mereka duluan yang melakukan boikot. Iya, ya, jadi artinya yang PKI lebih mereka gitu. Betul. Kalau PWI sekedar sifatnya membantu masyarakat Pemalang yang menolak acara ceramah Rizik Syihab gitu. Nah, kemudian mereka kemarin mau melakukan menggagalkan acara di Soneta Record, pelantikan PWI-LS se-Jabodetabek Raya. Itu pun alhamdulillah kalau pihak kami tidak terpancing dengan emosi. Bahkan pembina kami, Kiai Roma Irama sebagai pembina, Kiai Abbas Ketum itu ikut hadir, saya pun sebagai ketua 2 PWI-LS juga ikut hadir. Tapi sebentar, maaf, itu datangnya gerombolan Balawi yang diwakili si Bahar itu, yang kan di VT kan dia teriak-teriak tuh di mobil tuh. PWI, PKI, bubarkan PWI, itu datangnya setelah pelantikan selesai atau sebelumnya? Pas bersamaan. Jadi setahu kami, kami mengacara itu polisi sudah ada pengamanan di luar. Nah, mereka datang, tapi intinya ketika acara selesai, mereka juga diarahkan untuk mengajukan aspirasinya itu di Polres. Oh, seperti itu ya. Oke. Seperti itu. Nah, jadi sudah ada rencana mereka untuk menggeruduk, tapi alhamdulillah pihak kami tidak terpancing. Sebenarnya kalau kami tidak taat hukum, bisa-bisa saja kami terpancing untuk balas dendam, karena di Pemalang itu sendiri kan korbannya malah lebih banyak dari PWI yang menjadi korban sajam. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itulah ya mengenai orang yang sering teriak Neo PKI, ternyata mereka itu adalah gerombolan PKI sendiri. Ya Allah, saya itu nggak habis pikir ya teman-teman ya. Nah, ini memang nasihat ya. Jangan sampai ya kita itu sama kaum muslimin ataupun anak bangsa ini diadu domba yaitu oleh Habib Balawi yang dimana mereka itu selalu teriak-teriak PKI, woi PKI. Ternyata mereka itu sendiri PKI. Ya Allah, astagfirullah ya teman-teman. Saya nggak habis pikir ini ya. Sudah nyata buktinya sejarah gitu, bahwasanya mereka itu memang adalah gembong PKI. Itu keluarga siapa Balawi ya teman-teman, seperti Musa Al-Munawar, DNID, seperti Barok Basapa tadi itu ya teman-teman. Itu adalah gembong PKI. Na'udzubillah. Jangan sampai ya kita itu diprovokasi dengan atas nama PKI. PWI-LS itu bukan membubarkan pengajiannya, tapi Bapak Rizik Syihab itulah ya yang dimana video-video jejak digitalnya itu sering ya mengadu domba, provokasi, Assanggolo Al-Hasi ini. Astagfirullah ya teman-teman. Sangat disayangkan sekali ini ya. Kok masih ada kaum muslimin pribumi ini percaya dengan omongan-omongan Habib Balawi ini. Miris sekali ya teman-teman. Nah, oke teman-teman ya, jadi itu saja ya. Jangan sampai kita itu mudah diprovokasi, diadu domba, lalu kemudian yang sering teriak-teriak PKI, PWLS PKI bubarkan. Ternyata dia sendiri yang PKI, maling teriak maling. Nah, oke teman-teman, kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.